Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan agenda rapat yang telah ditetapkan Badan Musyawarah, maka pada hari ini dilakukan rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumeneb masa sidang ketiga tahun sidang 2015 dengan acara penyampaian laporan hasil reses ketiga melalui fraksi-fraksi. Namun sebelum memasuki acara pokok, kami persilakan kepada saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan jumlah anggota Dewan yang hadir dan yang tidak hadir berdasarkan daftar hadir yang telah ditandatangani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadir rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb masa sidang 3 tahun sidang 2014-2015 dengan acara penyampaian laporan pemandangan umum fraksi-fraksi. Senin 3 Agustus 2015 pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Sumeneb 50 orang. Jumlah anggota yang hadir 33 orang. Jumlah anggota yang tidak hadir 17 orang dengan keterangan izin 12 orang, sakit 2 orang, tanpa keterangan 3 orang dengan penjelasan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sakit Haji Ruki Abdillah SH, Haji Dul Siam SAG MPD izin, Akis Jasuli izin, Haji Nayatullah bin Suprang sakit, M Ramzi SIP izin. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan M Sukri SH tanpa keterangan, Juhari SAG tanpa keterangan, Badrul Aini izin. Fraksi Partai Amanat Nasional Dr. Andis HA Huzaini Adim MSI izin, Suhari Nomo SH izin. Fraksi Partai Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Darul Hasim Fat izin, Insinyur Bambang Prayogi Ref tanpa keterangan. Fraksi Partai Golkar Rukminto SH izin. Fraksi Gerindra Sejahtera Nurus Salam izin, Ahmad Muhlis izin, Haja Sulfa izin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebagaimana telah dibacakan tadi, maka dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sumeneb telah hadir sebanyak 33 orang dan yang tidak hadir sebanyak 17 orang. Dengan demikian, berdasarkan peraturan DPRD Kabupaten Sumeneb nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Sumeneb sebagaimana diubah dengan peraturan DPRD Kabupaten Sumeneb nomor 2 tahun 2015 pasal 108 quorum telah terpenuhi. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumeneb masa sidang ketiga tahun sidang 2015 dengan acara penyampaian laporan hasil reses ketiga DPRD Kabupaten Sumeneb melalui fraksi-fraksi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Sumeneb, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Sumeneb, yang terhormat Saudara anggota Forum Pimpinan Daerah, yang kami hormati rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumeneb, yang terhormat Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, staf ahli, dan Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb, Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama,
pimpinan organisasi profesi, LSM, rekan wartawan, serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertemu dalam paripurna hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan disertai harapan semoga kita tetap sebagai umatnya yang istiqomah dalam barisan kebenaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, masih dalam suasana hari raya, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumeneb mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sebelum memasuki acara pokok, perlu kami sampaikan dalam forum paripurna ini sehubungan dengan adanya surat masuk yang kami terima dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, maka untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris Dewan untuk membacakannya. Dipersilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Sumeneb 30 Juli 2015. Kepada yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb di Sumeneb nomor 09 garing fraksi P3 garing 7 Romawi garing 2015, sifat penting perihal pencabutan Saudara Badrul Aini dari keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa kami sampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan petunjuk dan ridhonya. Amin. Selanjutnya, berdasarkan rapat fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Sumeneb tanggal 30 Juli 2015 guna merespon surat DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sumeneb, maka dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Sumeneb akan melakukan pencabutan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sumeneb terhadap Saudara Badrul Aini dari anggota Badan Anggaran. Oleh karena itu, kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan secara resmi mencabut keanggotaan yang terhormat Saudara Badrul Aini dari anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumeneb. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Sumeneb, Ketua Haji Muhammad Subaidi SEMM, Sekretaris M. Sukri SH ditandatangani. Demikian. Terima kasih kami sampaikan. Pembacaan surat masuk tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumeneb. Rapat Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anggota DPRD Kabupaten Sumeneb baru saja telah melaksanakan kegiatan reses pada masa reses ketiga tahun sidang 2015. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah, maka tanggal 16 Juni 2015 masa reses ketiga berlangsung selama 6 hari kerja, dimulai pada tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 29 Juli 2015. Kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota Dewan tersebut bertujuan untuk melakukan dialog dan serap aspirasi masyarakat sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Selanjutnya, hasil serap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses akan dilaporkan dalam forum paripurna melalui fraksi-fraksi. Namun,
Sebelum menyampaikan laporan hasil kegiatan reses ketiga, fraksi-fraksi telah melakukan rapat penyusunan laporan hasil reses yang berlangsung dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 dan hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD melalui rapat paripurna hari ini. Rapat Dewan yang terhormat, marilah kita masuki acara pokok rapat paripurna hari ini, yakni penyampaian lapor hasil reses ketiga melalui fraksi-fraksi. Sebagai kesempatan yang pertama, kami persilahkan kepada juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang terhormat Saudara Haji Risnawi SH untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan. Laporan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sumeneb tentang hasil reses ketiga tahun sidang 2015. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumeneb, yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb, yang terhormat saudara Forbimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumeneb, yang terhormat saudara Sekretaris Kabupaten beserta seluruh jajaran eksekutif di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb, yang terhormat saudara Asisten Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Badan, Kantor Bagian dan Camat se-Kabupaten Sumeneb. Mengawali penyampaian laporan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb tentang hasil reses ketiga tahun sidang 2015. Marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mempertemukan kembali untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumeneb dalam acara penyampaian hasil reses ketiga tahun sidang 2015. Dalam keadaan sehat walafiat, semoga laporan hasil reses ini benar-benar dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat Sumeneb. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil reses ketiga fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sumeneb. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb yang telah memanfaatkan waktu resesnya secara maksimal dan sungguh-sungguh untuk melakukan serap aspirasi di setiap daerah pemilihan masing-masing dalam rentang waktu selama 1 minggu dari tanggal 22 sampai 29 Juli 2015. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, reses dikemas dalam bentuk serap aspirasi yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Sumeneb adalah merupakan representasi dari sistem demokrasi. Oleh karena itu, sangatlah tepat kiranya jika masyarakat ikut andil dalam menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Merupakan hal yang terpenting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
ditentukan antara lain oleh kemampuan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing secara konstruktif dan sinergis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan yang sinergis dan konstruktif dimaksud penting kita lakukan secara hubungan yang sinergis dan konstruktif, secara membangun dan komunikasi yang serius, tulus dan saling menghargai antara kedua unsur pemerintahan, ini untuk terciptanya keamanan pandang dalam mengelola pemerintahan di daerah secara tulus, handal, inovatif, dan aspiratif menuju satu muara, yakni kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Komitmen dan kesamaan pandang ini menjadi hal yang niscaya ketika secara serius kita akan menempatkan rakyat pada posisi yang sebenarnya menjadi pemangku kepentingan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 35.1 huruf I menyatakan anggota DPRD Kabupaten Kota mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Kemudian dalam huruf K pada pasal yang sama juga disebutkan anggota DPRD Kabupaten Kota memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen dalam pemilihannya. Secara teknis pelaksanaan kegiatan serap aspirasi anggota DPRD diamanatkan dalam peraturan DPRD Kabupaten Sumeneb nomor 1 tahun 2009 tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Sumeneb sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Kabupaten Sumeneb nomor 2 tahun 2010 khususnya pada pasal 61 ayat 5, yaitu reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat. Dan juga berdasarkan hasil rapat badan musyawarah pada tanggal 16 Juni 2015 tentang masa reses ketiga tahun sidang 2015, maka sejak tanggal 22 sampai 29 Juli 2015 Fraksi Kebangkitan Bangsa melakukan asrap aspirasi kunjungan kerja ke lokasi daerah-daerah pemilihan serta berdialog langsung dengan masyarakat, antara lain adalah 1. Haji Muhammad Turki Abdullah SH Dapil 2, 2. Haji Dulsiam SAG MPD Dapil 7, Akis Jazuli Dapil 1, Ki Haji Abdul Hamid Ali Munir SH Dapil 4, Haji Herman Dali Kusuma MH Dapil 1, Ki Haji Abrori SAG MM Dapil 3, Haji Nayatullah Bil Superang Dapil 5, Haji Risnawi SH Dapil 6, Rosa Ardi Kausar Dapil 4, M. Ramsi SIP Dapil 3, Imron Dapil 7. Adapun yang menjadi catatan atau temuan dan usulan dari beberapa hasil serap aspirasi pada reses ketiga tahun sidang 2015 yang telah dilakukan oleh seluruh anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb adalah sebagai berikut. 1. Memasuki kemarau masyarakat Kepulauan Kecamatan Sepeken mulai diresahkan dengan bencana kekeringan, kekurangan air minum yang paling parah di Desa Paliat, Pulau Sarangan, Pulau Sitabuk, Pulau Saredang, maka perlu perhatian dari Pemkab. 2. Infrastruktur pros Kecamatan Talangu, juga jalan-jalan desa Kecamatan Manding mohon adanya perbaikan. 3. Mengenai pelayanan publik, aparat desa putaran diharapkan bisa memberikan pelayanan dengan baik. 4. Pelabuhan Talangu memerlukan perbaikan dengan serius yang sudah diajukan 10 tahun yang lalu. 5. Keberadaan kapal tongkang di Kecamatan Talangu yang tidak punya izin hendaknya bisa ditindaklanjuti.
6. Masyarakat mengharapkan masuknya PLN di Kecamatan Raas. 7. Keluhan masyarakat mengenai akses di Kecamatan Raas banyak yang rusak. 8. Keluhan masyarakat terkait minimnya transportasi laut dari Kelangit menuju ke pulau-pulau di Kepulauan Kabupaten Sumeneb. 9. Adanya penumpukan guru-guru di perkotaan sedangkan sekolah di kepulauan terkesan dibiarkan, sehingga sekolah yang ada di pelosok-pelosok desa terabaikan. 10. Pencairan dana BOS terkesan tertutup di kepulauan karena tidak melibatkan komite sekolah, bahkan guru-guru yang ada di sekolah tersebut tidak tahu. 11. Banyaknya guru-guru yang bolos di kepulauan. Sampai saat ini tidak ada keseriusan dan tindakan tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb sehingga berdampak kepada proses belajar mengajar di sekolah. 12. Di kepulauan saat ini darurat narkoba karena sudah menyerang anak-anak pelajar, sehingga perlu keseriusan Dinas Pendidikan untuk selalu menghimbau UPT yang ada di kepulauan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada. 13. Pembangunan Puskesmas Arjasa mulai dari fungsi dan pekerjaannya tidak jelas, terkesan asal-asalan, sehingga banyak pasien yang dirawat menumpuk di satu ruangan, dan sampai saat ini pembangunan Puskesmas yang baru tidak ditempati karena belum diresmikan. 14. Infrastruktur jalan poros kecamatan Pasongsongan juga membutuhkan sarana air bersih yang diakibatkan dampak terjadinya kekeringan di desa Montorna, Prancak, Lebeng Barek. 15. Banyaknya lampu yang mati JPU Kecamatan Ampunten perlu ditindaklanjuti pihak terkait. 16. Infrastruktur di Kecamatan Sarongki, pengaspalan jalan atau pengerasan jalan, khususnya jalan penghubung antara Kecamatan Sarongki menuju Kecamatan Lenteng. 17. Minimnya bantuan rehab pendidikan sekolah dasar SD MI di Kecamatan Sarongki. 18. Krisis global tidak hanya berpengaruh pada kehidupan masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk bisa menyelamatkan kehidupan masyarakat desa. 19. Jalan raya Astatengki Desa Matanair, Kecamatan Ruberuh banyak yang berlubang, membahayakan bagi pengguna jalan lalu lintas, mohon ditindaklanjuti. 20. Masalah penerangan listrik PLN di Dusun Balang Desa Pakondeng, Kecamatan Ruberuh. 21. Masalah lampu di Kecamatan Arjasa. Setiap malam lampu hidupnya secara bergiliran, sehingga masyarakat juga diresahkan dengan gelapnya PLN yang tidak ada kejelasan kapan hidupnya akan normal seperti biasanya. 22. Pemberantasan curanmor, pencurian hewan, trafficking perdagangan perempuan, illegal logging, narkoba, KDRT, pornografi dan porno aksi judi, togel yang semakin marak. Perlu adanya pembinaan dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas sentra-sentra produksi di desa-desa atau kelurahan-kelurahan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Saudara pimpinan seluruh peserta sidang yang terhormat, sebelum mengakhiri laporan ini, karena masih suasana lebaran, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ampunan dosa-dosa. Amin. Allahumma amin. Demikian laporan hasil reses ketiga anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb tahun sidang 2015. Fraksi kami berharap agar hasil reses
dan penyerapan aspirasi ini betul-betul ditindaklanjuti sehingga hasil reses dan penyerapan aspirasi ini menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah. Artinya laporan ini tidak hanya menjadi dokumen simpanan belaka, data usulan hasil reses aspirasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sumeneb, 3 Agustus 2015. Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb. Wakil Ketua Haji Abdul Siam SAG MPD, Sekretaris Akis Jasuli. Ditandatangani. Sampaikan selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang terhormat Saudara DRS Haji Masmud Ali untuk menyampaikan laporan fraksinya. Dipersilakan. Laporan hasil kegiatan serap aspirasi pada masa reses 3 tahun 2015. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb, yang terhormat Saudara Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Sumeneb, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, dan para asisten Sekda Kabupaten Sumeneb. Yang terhormat Saudara para Kepala Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb. Yang terhormat Saudara Camat sewilayah Kabupaten Sumeneb. Al-Mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, rekan-rekan pers, pimpinan LSM, serta para undangan yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini Senin 3 Agustus 2015 dengan kondisi sehat walafiat kita sekalian dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb dalam acara penyampaian hasil kegiatan reses 3 praksi DPRD Kabupaten Sumeneb tahun 2015. Dasar pelaksanaan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumeneb tanggal 16 Juni 2015 perihal kegiatan reses 3 DPRD Kabupaten Sumeneb tahun 2015. 2. Atas perintah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb, jenis kegiatan serap aspirasi sifat terbuka, tanggal pelaksanaan tanggal 22 sampai 29 Juli 2015. Acara serap aspirasi pada masa reses 3
tahun sidang 2015. Pokok pembahasan dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa bentuk kegiatan serap aspirasi yang dilakukan oleh praksi-praksi Partai Persatuan Pembangunan pada kesempatan reses kali ini adalah mengadakan pertemuan dengan ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur pemerintah desa, purnawirawan, unsur lansia, kaum ibu, pedagang, dan para nelayan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terlibat aktif, baik secara kelembagaan, kelompok, maupun perorangan, dalam memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat berkaitan dengan proses implementasi dari kebijakan publik, termasuk di dalamnya tinjauan secara umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Hasil serap aspirasi dari pembicaraan yang berkembang pada acara serap aspirasi didapat poin-poin sebagai berikut. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan merasa prihatin dan ikut berduka cita atas peristiwa yang menimpa umat Islam di Tolikara sehingga menimbulkan korban jiwa. Terlebih lagi kejadiannya bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri sehingga menimbulkan kerusakan kios dan tempat ibadah. Hal ini hendaknya menjadi pelajaran jangan terulang kembali, dan pemerintah diharapkan menindak tegas oknum yang terlibat, termasuk menangkap oknum intelektualnya, sehingga umat muslim di seluruh ikut merasa aman dan tidak timbul rasa dendam karena percaya terhadap investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seringnya terjadi kecelakaan di sungai pembuang Kali Sokra di Lenteng, yang mana kemarin saat Hari Raya Idul Fitri, satu mobil yang memuat satu keluarga terjadi kecelakaan kembali yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara sia-sia. Akibat di sungai tersebut tidak ada pagar pembatas antara sungai dan jalan raya. Hal ini hendaknya menjadi perhatian prioritas pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk membangun pagar pembatas sehingga tidak terjadi korban-korban berikutnya. Masih sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak oleh PLN yang terjadi di Kecamatan Lenteng sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat sebab berpeluang terjadinya tindak kejahatan akibat keadaan yang gelap gulita. Dan yang paling rawan adalah tindak kejahatan berupa pencurian. Hal ini hendaknya dapat segera diatasi oleh pihak PLN. Dengan adanya sekolah dasar negeri yang sangat minim muridnya, tidak produktif, diharapkan untuk dilakukan regrouping atau penghapusan pada tahun ini juga oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Infrastruktur yang seharusnya mendahulukan jalan utama atau jalan kecamatan, khususnya di Kepulauan Sapudi, karena jalan utama di kecamatan tersebut sudah rusak parah, terutama dari Kecamatan Gayam menuju Asta Adipodai. Dan jika ada program pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, hendaknya jangan diswakelolakan kepada kepala desa, sebab di desa sudah ada program lain seperti DD dan ADD yang bisa dipergunakan untuk peningkatan jalan desa.
bantuan guru swasta yang semakin kecil nominalnya. Banyak dikeluhkan para guru swasta, terlebih lagi dana BOS di bawah naungan Kementerian Agama yang sampai hari ini juga belum cair, padahal semua sekolah swasta sangat tergantung pada dana tersebut guna lancarnya proses belajar mengajar. Oleh karena itu diharapkan Pemkab ada koordinasi dengan Kemenak untuk meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Sumeneb. Bantuan dana sosial dan dana hibah diharapkan tidak mewajibkan membuka rekening pada bank tertentu sehingga harus bolak-balik ke Sumeneb, khususnya ketua dan bendahara. Terlebih lagi mereka yang tinggal di kepulauan, sedangkan besaran bantuan yang diterima hanya 2 juta atau 1.800.000. Tentu hal ini kurang sebanding dengan wira-wirinya. Jalan poros di Kecamatan Peragaan, Ganding, dan Guluk-Guluk banyak yang rusak parah. Diharapkan program pengaspalan jalan poros terus berkelanjutan dan menyeluruh. Kalau perlu ditingkatkan lagi sehingga nantinya ada program jalan hot mix di jalan poros desa di seluruh Kabupaten Sumeneb. Perlunya perhatian pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk perbaikan jalan aspal juga sangat menjadi harapan masyarakat Desa Perancak dan Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan, Desa Beluk Kene, Desa Bukabu, dan Desa Tamba Agung Ares Kecamatan Ampunten, khusus Dusun Tanunggul Desa Montorna yang berpenduduk sekitar 450 kakak belum mendapat aliran listrik. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pantai Kecamatan Ampunten sangat resah terhadap maraknya penambangan pasir liar, karena dapat dipastikan rumah-rumah mereka akan amblas tersapu gelombang air laut akibat penambangan pasir liar yang sulit dihentikan. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan kewenangannya secara maksimal sehingga tidak terkesan penegakan hukum hanya dilakukan musiman. Demikianlah laporan hasil kegiatan penyerapan aspirasi pada masa reses 3 tahun 2015 yang dilaksanakan anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Sumeneb. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita dalam rangka pengabdian kepada Allah, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih atas segala perhatian hadirin hadirat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dari materi maupun dari penyampaian kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumeneb, 3 Agustus 2015, Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Sumeneb, Ketua Haji Muhammad Subaidi SE MM, Sekretaris M Sukri SH, masing-masing ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan. Berikutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Golongan Karya
Yang terhormat Saudara Haji Fathur Razi Esos untuk menyampaikan laporan fraksinya. Dipersilakan. Laporan reses ketiga fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumeneb tahun sidang 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumeneb, yang terhormat saudara Bupati Sumeneb, yang terhormat saudara Wakil Bupati Sumeneb, yang terhormat saudara anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Sumeneb, yang terhormat saudara sekretaris daerah, para asisten sekretaris daerah beserta seluruh jajaran eksekutif di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb, Al-Mukarram, para alim ulama, rekan-rekan wartawan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Rapat Dewan yang terhormat, mengawali penyampaian laporan reses fraksi Partai Golkar, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kuasa dan segala limpahan rahmat serta hidayahnya semata. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumeneb dengan agenda laporan reses ketiga fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumeneb tahun sidang 2015. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membuka jalan bagi kita ke arah pintu kebenaran dan melalui syafaatnya telah menyuburkan keberkahan dan kemuliaan hidup di dunia ini hingga akhir zaman nanti. Seiring rasa syukur mendalam yang kita panjatkan, perkenankan terlebih dahulu kami, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumeneb, melalui kesempatan berbahagia ini yang masih dalam suasana hari raya, kami fraksi Golkar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah hadir pada kesempatan ini, dengan harapan semoga penyampaian laporan reses fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumeneb dapat menjadi sumber inspirasi dan masukan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Sumeneb yang lebih baik di masa-masa mendatang. Rapat Dewan yang terhormat, kunci penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan pemerintah daerah DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hubungan yang sinergis antara keduanya, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antara daerah yang konstruktif. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuannya melakukan pengelolaan pemerintah daerah secara profesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan. Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama. Untuk itulah
pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan dapil masing-masing guna meningkatkan kualitas produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balance antara DPRD dan pemerintah daerah. Rapat Dewan yang terhormat, anggota fraksi kami bersyukur telah dapat melaksanakan kegiatan reses ketiga di daerah pemilihannya masing-masing dengan baik tanpa ada kendala yang berarti, dengan harapan dapat dijadikan inspirasi untuk program pembangunan yang akan datang. Adapun hal-hal masukan yang kami terima dari masyarakat sebagai beberapa bidang antara lain: A. Bidang pemerintahan. 1. UPT di kecamatan-kecamatan sangat membutuhkan pembaharuan pada alat-alat kantor karena yang lama sudah usang dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dengan layak, seperti komputer, printer, laptop, dan lain sebagainya. Selama ini alat-alat kantor karyawannya harus membeli dengan uang sendiri. Misalnya hal ini terjadi di UPT Capil Pasongsongan, Capil Pasongsongan, dan di UPT kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb lainnya. B. Bidang ekonomi dan keuangan. 1. Agar lebih meningkatkan produksi pertanian, para petani sangat membutuhkan bantuan alat-alat pertanian seperti hand traktor, alat penggiling padi, alat penggiling jagung, dan lain sebagainya. 2. Lebih ditingkatkan lagi drainase pada jalan pertanian, saluran tersir maupun sekunder, agar tidak terjadi gagal panen. Mengikat saat ini telah memasuki pada musim kemarau di mana tanaman di lahan pertanian sangat membutuhkan air. 3. Kelengkapan pupuk sering dibutuhkan akhir-akhir ini. Sebenarnya sudah berulang kali terjadi pada setiap musim tanam awal tahun. Persoalannya ternyata masih sama. Petani tidak bisa memperoleh pupuk ketika ingin menanam. Kepada pemerintah daerah supaya lebih memperhatikan akan kebutuhan pupuk tersebut agar para petani tidak terancam merugi. C. Bidang infrastruktur dan pembangunan. 1. Pada saat kemarau seperti saat-saat ini, masyarakat membutuhkan sarana air bersih yang memadai. Dikarenakan air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, diharapkan kepada pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang ada di daerah tandus dan pesisir pantai. 2. PJU atau penerangan jalan umum yang selalu diharapkan oleh masyarakat. Apabila malam dalam keadaan jalan menjadi gelap sehingga membahayakan para pengguna kendaraan bermotor apabila ada jalan yang rusak. Bukan itu saja, hal itu akan berpotensi terjadinya tindak kriminal, misalkan perampokan, penjamretan, atau begal motor. 3. Peningkatan jalan-jalan desa agar mempercepat dan memperlancar akses antar desa. D. Bidang pendidikan dan kesehatan. 1. Saat ini tahun ajaran baru telah dimulai, diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumeneb, terutama sekolah dasar yang ada di desa-desa, agar pengelolaannya lebih baik, serta ditingkatkan lagi sarana dan prasarana seperti gedung, perpustakaan, laboratorium, komputer, dan lain sebagainya. 2. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan bantuan kepada pembangunan masjid-masjid, karena saat ini di jalan-jalan masih banyak sekali orang yang meminta-minta untuk pembangunan masjid sehingga terjadi kemacetan. 3. Program bantuan rumah tidak layak huni agar lebih ditingkatkan lagi dan keberadaannya diawasi agar tepat sasaran. 4. Banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang belum maksimal.
Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah agar tenaga medis maupun dokter serta sarana teknologi alat medis supaya lebih ditingkatkan lagi. Rapat Dewan yang terhormat, demikian laporan hasil pelaksanaan reses fraksi Partai Golkar yang dilaksanakan di daerah pemilihannya dalam kegiatan reses ketiga tahun sidang 2015. Kami harapkan hasil pelaksanaan reses tersebut dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di daerah Kabupaten Sumeneb yang akan datang. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sumeneb 3 Agustus 2015. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumeneb. Ketua DRS EC Iwan Budiarto, Sekretaris AF Hariponto SHMM, ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan yang terhormat Saudara Abrari SAG MPSI untuk menyampaikan laporan fraksinya. Dipersilakan. Sebelum membaca laporan reses ini, izinkan saya untuk meneriakkan salam perjuangan kami. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumeneb yang terhormat, pimpinan dan anggota Forpimda Kabupaten Sumeneb, yang terhormat juga Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, dan seluruh jajaran SKPD di Kabupaten Sumeneb. Yang terhormat jajaran KPUD dan Panwas Kabupaten Sumeneb. Yang terhormat para akademisi, wartawan, LSM, pengamat sosial, maupun penikmat sosial di Kabupaten Sumeneb. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala karunia-Nya kita masih sehat dan bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan sesuatu yang tengah kita lakukan ini berdampak baik, menjadi amal soleh, dan membantu kita semua untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Kedua, kita semua berharap semoga sholawat tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengkursus kita untuk membedakan hal yang baik dan buruk, sebagaimana halnya ia juga mengajarkan sesuatu yang benar dan keliru, itu dua hal yang berbeda. Hadirin yang terhormat, selanjutnya
Izinkan kami di momentum bulan Syawal ini mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita tetap diberi berkah umur panjang untuk berpuasa lagi tahun depan atau tidak berpuasa lagi. Hadirin yang terhormat, sesuai dengan amanah konstitusi politik di Republik ini, anggota DPRD juga mendapat tugas untuk melakukan reses atau hadir di tengah dan bertatap muka dengan masyarakat tentang pemerintahan, tentang pembangunan, dan tentang apa saja. Anggota DPRD berkewajiban untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi mereka sejauh yang bisa kami upayakan untuk diwujudkan. Lebih dari itu, masyarakat juga menanyakan posisi anggota DPRD, misalnya, apakah anggota DPRD sudah bekerja sesuai dengan fungsinya? Apakah anggota DPRD telah berkontribusi positif secara langsung kepada masyarakat yang diwakilinya? Apakah kepribadian dan perilaku sehari-hari anggota DPRD dapat dicontoh oleh orang lain? Pada diktum yang menjadi domain anggota DPRD, fraksi PDI Perjuangan memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa anggota DPRD juga manusia dan memiliki keterbatasan. Posisi anggota DPRD di parlemen secara personifikatif hampir mirip dengan jamaah di sebuah masjid. Tentu saja jamaah di sebuah masjid ada yang sholat, ada yang mengaji, ada yang berdiskusi, ada yang tidur, bahkan ada juga yang menyolong kotak amal dari masjid. Kami sampaikan saudara-saudara bahwa ini penting bagi mereka, bahwa ikhtiar kami sebagai anggota DPRD untuk masyarakat tidak perlu diragukan. Itu kami juga sampaikan kepada masyarakat pada saat reses yang telah kami lakukan pada tanggal 22 sampai dengan 29 Juli belum lama ini. Ini juga urgen untuk disampaikan supaya masyarakat tidak salah paham kepada siapapun pasca Ramadan dan Idul Fitri, termasuk agar masyarakat tidak memahami salah terhadap anggota DPRD dan instansi terkait lainnya di Kabupaten Sumeneb ini. Hadirin yang terhormat, reses sebenarnya tidak berbeda dengan lagu lama dengan kaset baru. Terkait pemerintahan dan pembangunan, hampir seluruhnya lama, meski ada beberapa hal yang baru. Yang lama ataupun yang sama sekali baru akan diurai dalam catatan tersendiri dalam laporan ini. Di dalam reses, banyak suara yang memuji Bupati meski ada pula yang menyorotinya. Ini berkait dengan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, baik pujian maupun sorotan dengan cara itulah harus dipahami bahwa masyarakat mencintai bupati dan pembangunan di kabupaten ini dengan caranya yang berbeda. Oleh sebab itu, menjadi aparatur maupun menjadi anggota DPR dimanapun, termasuk di kabupaten ini, ada kalanya serba salah di tengah masyarakat. Semoga kita menjadi hamba yang ikhlas, meski memuja warga dari tempat yang gelap. Niat baik kami, DPRD maupun pemerintah Kabupaten Sumeneb yang sebaik itu pun masih dipahami keliru oleh masyarakat. Sehingga posisi kami itu menjadi serba salah, seperti pepatah Madura, sanaos ampon tepak sasempena tiko ngayanggep kalero. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk tatap muka yang dilakukan oleh anggota fraksi PDI Perjuangan dengan masyarakatnya sesuai dapil dan sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Pertama,
Anggota DPRD fraksi PD Perjuangan Bambang P. Ref bertugas di Dapil 1 untuk reses ini, kemudian Ummul Hasanah di Dapil 2, Abrari di Dapil 3, Zainal Arifin di Dapil 4, Umar di Dapil 5, Darul Hasim Fat di Dapil 6, di Dapil 7 kami tidak menugaskan karena tidak ada perwakilan dari kami untuk Dapil 7. Dalam hal pelaksanaan reses tersebut ada banyak hal yang disuarakan oleh masyarakat kepada anggota parlemen yang dapat disusun sebagai berikut. Misalnya di Dapil 1 mengeluhkan soal penilaian kurang baiknya layanan dari pemerintah berkait dengan kesehatan, terutama menyangkut rumah sakit dan puskesmas. Ada juga masyarakat yang meminta agar pemerintah tanggap secara darurat supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk di kota, misalnya soal KLB dan yang sejenis dengan itu. Ada juga masyarakat di Dapil 1 yang menghendaki adanya bantuan modal, pasar yang lebih luas atas hasil bumi, kerajinan untuk industri rumah tangga. Di Dapil 2, masyarakat meminta pemerintah membenahi sarana irigasi yang dapat tersalur ke sawah-sawah warga agar lebih lancar dan dapat menunjang kedaulatan pangan. Kaum ibu menghendaki pemerintah agar memberdayakan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan supaya program pemerintah tidak berarogansi jenis kelamin tunggal. Masyarakat menghendaki pembangunan yang merata supaya semua warga di setiap daerah bisa menikmati hasil pembangunan. Di Dapil 3, warga meminta pemerintah mengoptimalkan desa dari berbagai aspek, baik SDM, SDA, home industri, karena desalah sesungguhnya yang menyanggah kabupaten atau kota dimanapun di Republik ini. Masyarakat meminta pemerintah untuk melakukan sensus dan pemutakhiran data berkait dengan apapun seperti pendidikan, FASUM, SDA, SDM, dan lainnya untuk memudahkan arah pembangunan agar tidak salah dari awal dan semuanya berbasis data. Di Dapil 4, warga menghendaki pemerintah agar menguatkan kaum nelayan melalui pengadaan alat tangkap ikan berikut pasar ikan yang jauh lebih luas dari selama ini guna menunjang perekonomian masyarakat. Warga meminta pemerintah melindungi alam dengan cara tidak membiarkan terjadinya abrasi di pantai utara, erosi di sejumlah sungai, dan penebangan hutan yang mengancam longsor dan merusak ekosistem lingkungan. Dapil 5, masyarakat mendesak pemerintah agar memperbaiki jalan yang menghubungkan akses antar kecamatan karena perjalanan terganggu baik bagi warga maupun wisatawan yang menjadikan daerah Dapil 5 sebagai jujukan wisata. Di Dapil 5 juga, masyarakat mendesak pemerintah supaya lebih fokus dalam membangun kawasan wisata sampai pemenuhan sarana layaknya objek wisata di dalamnya lengkap. Di Dapil 5 juga masyarakat menyadarkan pemerintah agar pembangunan direalisasikan berdasar pada sama rata, sama rasa, dan menyebar. Kemudian di Dapil 6, warga menuntut pemerintah agar memenuhi hajat hidup orang banyak di Dapil 6 berkait dengan pemenuhan sarana transportasi yang menghubungkan daratan dan kepulauan. Ini semua agar warga kepulauan tidak terganggu, terutama ketika menjelang arus mudik maupun arus balik lebaran. Warga juga mendesak pemerintah di Dapil 6 supaya menyediakan logistik baik yang berkait dengan BBM dan keperluan lainnya karena warga kepulauan sangat sengsara, terutama pada saat kapal tak bisa berlayar karena cuaca. Warga mengharuskan pemerintah berintegrasi antar lembaga di internal Pemkab agar program di satu instansi didukung lembaga lainnya dan begitu pula sebaliknya, sehingga pembangunan di Pemkab itu
berintegrasi dengan baik, bukan sejauh yang berjalan selama ini yang mengalami ancaman disintegrasi. Waktu pelaksanaan dan jenis kegiatan. Waktu pelaksanaan reses 3 tahun 2015 ini dilaksanakan di sejumlah titik sesuai dengan daerah pemilihan anggota dewan masing-masing yang dimulai pada tanggal 22 Juli sampai dengan 29 Juli. Bab 4, ringkasan dan hasil kegiatan. Dari seluruh kegiatan reses ini, anggota dewan menyampaikan apa yang telah dilakukannya terkait tugas yang menempel padanya, baik yang berkait dengan tugas legislasi, kontrol pengawasan, maupun penganggaran. Terhadap paparan ini, masyarakat tidak sepenuhnya puas terhadap kinerja dewan, termasuk juga agak banyak kecewa dengan kebijakan pemerintah. Masyarakat beralasan dewan bukan eksekutif maupun masih berperan setengah hati dalam menuntaskan program pembangunan. Pada posisi parlemen, masyarakat menaruh rasa kecewa karena menganggap anggota dewan sebagai eksekutor pembangunan. Penutup. Hadirin yang terhormat, ada semacam kegalauan masyarakat terhadap realitas daerah Kabupaten Sumeneb. Dalam banyak hal, rakyat belum mampu, mungkin juga tidak lagi mau mengungkapkan kegalauan mereka dengan kondisi masa kini, tetapi masih banyak rakyat yang menyimpan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi para keturunannya. Kehadiran seorang anggota DPRD pun sering dianggap sebagai sesuatu jaminan bahwa apapun yang mereka butuhkan pasti akan terpenuhi. Padahal tidak begitu ataupun tidak selalu begitu kenyataannya. Pada posisi ini di mana masyarakat menganggap anggota dewan adalah segala-galanya, anggota dewan pun juga berharap seperti peribahasa Madura. Pada forum reses, anggota dewan menyampaikan, kaula ampon talkah tak mangke kalau karena pulami tak te ke kaserona. Dan kami pun menyadari bahwa yang tertusuk padamu akhirnya berdarah padaku hari ini. Fraksi PDI Perjuangan menyarankan pemerintah kabupaten supaya benar-benar memperhatikan tugas yang melekat pada dirinya sebagai abdi rakyat yang seharusnya pamung praja, bukan pangreh praja. Oleh karena itu, dalam hal menjalankan tugas sebagai abdi negara, tidak menempatkan rakyat sebagai peminta-minta pelayanan, melainkan memposisikan rakyat sebagai lembaga atau perorangan yang berhak dilayani. Pemerintah dalam hal memberikan layanan harus membuktikan slogan salam, senyum, dan sopan atau 3S ke dalam aplikasi yang nyata. Ini agar masyarakat menilai SDM pemerintah benar-benar sebagai abdi negara, bukan merasa abdi yang bersedia melayani ketika diberi spageti. Hadirin yang terhormat, itulah beberapa hasil laporan reses yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan di 6 dapil yang tersebar di Kabupaten Sumeneb. Apabila ada beberapa hal yang dirasa kurang sempurna, maka ketidaksempurnaan itu sesungguhnya adalah tanda bahwa kami adalah makhluk yang paling sempurna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional kita merdeka. Dan Om Santi Santi Om. Sumeneb 3 Agustus 2015, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumeneb. Sekretaris Darul Hasim, Ketua Abrari, dua-duanya bertanda tangan di dalam laporan ini.
Terima kasih kami sampaikan. Berikutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional yang terhormat Saudara Farid Afandi SPD untuk menyampaikan laporan fraksinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Laporan masa reses ketiga tahun sidang 2015 fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Sumeneb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb, yang terhormat Saudara Forum Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Sumeneb, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan jajaran eksekutif, Al-Mukarram, alim ulama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat, taufik, hidayah, dan takdirnya semata kita dapat melaksanakan dan menghadiri sidang paripurna DPRD ini dengan agenda penyampaian laporan fraksi-fraksi atas pelaksanaan masa reses ketiga tahun sidang 2015 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah tercinta Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia, amin. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf atas segala salah dan hilaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb, pimpinan DPRD, rekan-rekan anggota Dewan, dan Saudara Bupati, Wakil Bupati, beserta rekan-rekan eksekutif. Sidang Dewan yang terhormat, reses adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihannya masing-masing dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban sekaligus mengkomunikasikan tugas-tugas kedewanannya serta memberikan advokasi atas permasalahan masyarakat melakukan dialog. Serap aspirasi merupakan salah satu sarana atau ruang dalam rangka menampung segala bentuk usulan yang pada akhirnya harus diperjuangkan dalam setiap pengambilan keputusan di DPRD. Itulah sebenarnya esensi dari diselenggarakannya kegiatan reses sebagaimana diatur dalam PP nomor 16 tahun 2010 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Berbagai tugas pengawasan DPRD baik yang dilakukan secara institutif melalui alat kelengkapan DPRD maupun yang dilakukan secara perorangan sebagai anggota fraksi secara spesifik dimaksudkan pertama, dilakukan sejak perencanaan anggaran. Pengawasan juga bisa dilakukan dengan kunjungan lapangan yang sering dilakukan oleh komisi-komisi dan juga kadang oleh fraksi. Kedua, pengawasan itu muncul ketika ada laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik dengan cara mengirimkan pesan singkat sebagaimana yang dibuka secara lebar-lebar oleh DPRD Kabupaten Sumeneb maupun datang langsung dan surat resmi yang dikirim kepada DPRD. Pengawasan juga dilakukan melalui masa reses, yaitu di saat para anggota DPRD serap aspirasi mendengarkan suara rakyat dan menindaklanjuti dengan kunjungan lapangan ke lokasi dan desa-desa. Oleh karena itu, fraksi kami menginstruksikan wajib masa reses yang hanya mempunyai waktu 6 hari untuk tetap dilaksanakan dan dimanfaatkan secara sungguh-sungguh dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Di samping itu, DPRD harus benar-benar memonitor pelaksanaan reses. Untuk menyikat waktu, langsung kami kepada pokok hasil daripada reses. Yang pertama, bidang pembangunan infrastruktur.
1. Pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan paving, jalan aspal, jalan poros desa yang tersebar di semua kecamatan dan desa-desa, serta jalan-jalan poros kecamatan, Kecamatan Arjasa, Kangayan, Talango, Bulaan, Serkeng, Kecamatan Batu Putih, rusak parah, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena kondisinya sangat berisiko bagi pengguna jalan. Lain daripada itu juga di Kecamatan Masalembu, Gayam, Nonggunong, Raas, Batang-Batang dan yang belum tersentuh kegiatan pemeliharaan rutin hendaknya menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Mengingat jalan-jalan yang dimaksud masih sering dilakukan atau dimanfaatkan masyarakat pengguna jalan, besar kemungkinan jalan-jalan tersebut tidak terlalu rusak berat manakala mendapat kegiatan pemeliharaan rutin minimum 2 tahun sekali. Dari hal tersebut di atas, tiada lain dalam rangka mewujudkan memberikan kondisi jalan yang nyaman serta aman bagi masyarakat dan dapat memberikan peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang kita layani bersama. 2. Listrik masih menjadi permasalahan kebutuhan utama bagi masyarakat kepulauan. Artinya masyarakat sangat berharap pada Saudara Bupati untuk bisa memfasilitasi ketersediaan kebutuhan listrik untuk masyarakat baik di daratan maupun di kepulauan seperti di Desa Saur, Sepanjang, Pegunungan Kecil, Kecamatan Sapeken. Sangat butuh bantuan PLTS juga di Kecamatan Kangayan, tepatnya di Desa Tembayangan, merupakan desa terisolir. Di desa ini juga dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang juga warga Sumeneb. Namun sampai saat ini tidak ada fasilitas listrik, tidak ada jalan beraspal sehingga pada musim penghujan jalan menjadi becek, susah untuk dilalui. Hal ini perlu perhatian segera dari pemerintah daerah. 3. Pembangunan Pasar Anom baru Sumeneb. Sampai saat ini sudah ada kemajuan pembangunan fisik dengan desain dan bentuk toko kios los sudah disepakati bersama antara penghuni pasar, pihak pelaksana dan pemerintah daerah. Harapan kami mudah-mudahan pembangunan pasar pasca kebakaran pertama ini bisa mengurangi kesemrawutan yang ada. Sudah cukup lama para ibu, para bapak menjalani kesemrawutan di dalam pasar waktu berbelanja di Pasar Anom baru. Pembangunan pasar pasca kebakaran pertama sangat diharapkan oleh penghuni pasar segera selesai pembangunannya agar regulasi perekonomian di dalam pasar berjalan normal kembali dan mengurangi beban penghuni pasar yang dipikul atas kebakaran pertama. 4. Pembangunan tangkis laut dan penanaman pohon mangrove penahan gelombang laut di kepulauan sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat baik di Desa Sapeken dan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Sapeken serta di daratan bagian wilayah pesisir pantai untuk mengurangi bencana bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai serta menahan abrasi pantai. 5. Pelayanan kesehatan pada masyarakat sangat penting, namun tempat pelayanan yang layak dan bersih juga perlu diperhatikan. Usia postu yang sudah usai yang ada di Desa Pegunungan Kecil Kecamatan Sapeken sudah rusak parah, bahkan bisa dikatakan hampir roboh dan sudah tidak layak huni, perlu perbaikan segera. 6. Program air bersih yang masih sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak bagi desa-desa yang sulit air, terutama wilayah daratan yang kategori daratan tinggi dari permukaan air laut, seperti halnya Desa Cati Atas dan Desa Cedung Kecamatan Tuke, Desa Paloloan, Desa Aing Merah dan desa lainnya di Kecamatan Batu Putih. Selain itu juga di desa-desa di kepulauan yang sulit air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari program dimaksud, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan program yang tertuang dalam APBD tahunan Kabupaten Sumeneb, namun perlu melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena program pemenuhan air bersih bagi masyarakat adalah program nasional. Selain itu, fraksi kami mempertanyakan kepada pemerintah daerah, baik melalui SKPD terkait atau dengan perusahaan daerah, pernahkah melakukan kegiatan atas keberadaan sumber-sumber mata air yang ada di desa-desa di Kabupaten Sumeneb seperti sumber mata air Desa Bedur,
Desa Pacutan, Desa Batuan, Desa Daso, dan sumber mata air di desa-desa yang lain yang ada potensi sumber mata airnya, atau Pemkab sengaja membiarkan masyarakat hidup dalam kemelaratan air bersih. Saudara Bupati dan rapat Dewan yang terhormat. B. Bidang pemerintahan dan perikanan. 1. Saat ini kita memasuki musim kemarau panjang. Banyak lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Para petani saat ini resah karena mengalami gagal panen. Jika hal ini terus-menerus terjadi, bukan tidak mungkin tidak akan mengalami krisis pangan. Maka untuk itu kita atau pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini. Mengingat dengan biaya modal tanam yang sudah mereka keluarkan, maka perlu ada solusi cerdas dari pemerintah agar tidak menambah beban baru bagi para petani. Fraksi kami berharap agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, pemerintah perlu serius menangani irigasi untuk pertanian dan membangun dam untuk penyimpanan air agar bisa mengantisipasi di saat musim kemarau. 2. Di pulau-pulau kecil di Kecamatan Semekan, rata-rata penghasilan masyarakat sebagai nelayan tradisional masih belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak. Untuk mengatasi hal tersebut, di atas pemerintah daerah atau SKPD terkait harus ada upaya perhatian, bimbingan, pembinaan, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan hasil tangkapannya. Demi terpenuhnya kebutuhan hidup yang layak, dari hasil pantauan fraksi kami, pulau kecil di Kecamatan Semekan sangat berharap program-program dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah tentang sarana para nelayan masih kurang dari harapan. Untuk itu fraksi kami berharap ada perhatian yang sungguh-sungguh dari kita dan pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan para nelayan tersebut di atas. 3. Hasil silaturahmi fraksi kami di Kecamatan Manding, masyarakat berharap pelaksanaan penyembelihan hewan di rumah pemotongan hewan hendaknya dilakukan sesudah waktu subuh atau jam 4 pagi agar tidak terjadi penafsiran yang keliru pada masyarakat. C. Bidang pelayanan dan keamanan masyarakat. 1. Saudara camat serta perangkatnya di kantor kecamatan diharapkan selalu standby di tempat utamanya yang bertugas di kepulauan sehingga pelayanan bagi masyarakat berjalan dengan nyaman, lancar, dan maksimal. Hasil silaturahmi kali ini kami terima laporan dari masyarakat Semekan bahwa saudara camat Semekan seringkali tidak mau menandatangani proposal yang diajukan masyarakat karena kesalahan pengetikan huruf pada nama saudara camat Semekan. Kami berharap saudara camat yang ada di kepulauan, terutama saudara camat Semekan, hendaknya jangan sampai mempersulit pelayanan administrasi bagi warga di pulau-pulau kecil. Seperti kita ketahui bersama, desa-desa di Kecamatan Semekan pada siang hari tidak ada listrik sehingga tidak bisa langsung memperbaiki kesalahan kecil yang dimaksud, dan perlu diperhatikan transport laut lintas pulau. Warga memerlukan biaya untuk bolak-balik ke kantor Kecamatan Semekan. Kami berharap atas laporan masyarakat ini, jika ada alternatif lain untuk mempermudah pelayanan bagi warga, maka sebaiknya hal ini dilakukan manakala hanya kesalahan pengetikan satu huruf seperti yang dilaporkan masyarakat Semekan, bahwa kesalahan pengetikan nama yang seharusnya diketik Muhammad namun yang diketik dalam proposal Muhammad, maka sebaiknya kesalahan tersebut carikan jalan penyelesaian yang lebih mudah. Kami juga berharap kepada sekretaris daerah untuk melakukan pembinaan terkait dengan hal ini agar dalam bertugas setidaknya melihat kondisi dan keadaan daerah tersebut. 2. Warga masyarakat di Kecamatan Guluk-Guluk saat ini dilanda kecemasan, merasa tidak aman dan tidak bisa tidur nyenyak karena sering terjadi pencurian di malam hari yang dilakukan secara paksa dan sadis. Masyarakat harus menyerahkan hartanya atau hewan peliharaannya pada perampok yang tidak dikenal. Petugas keamanan di daerah tersebut sudah berupaya maksimal namun tidak bisa menghentikan kondisi dan keadaan seperti ini. Ditengarai atau disinyalir kondisi atau keadaan ini terjadi karena motif pasca pilkades yang lalu. Kami berharap pada pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar agar masyarakat di desa tersebut lebih nyaman dan bisa tidur dengan nyenyak pada jam-jam istirahat. Saudara Bupati, hadirin dan rapat Dewan yang terhormat. 5. Penutup. Demikian laporan reses ketiga tahun sidang 2015 yang dapat disampaikan fraksi Partai Amanat Nasional
dan semoga bermanfaat bagi masyarakat Sumeneb ke depan. Amin. Fastabiqul khairat, maju terus dengan izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sekretaris ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Demokrat yang terhormat Saudara Kiai Haji A. Kurdi SPD untuk menyampaikan laporan fraksinya. Dipersilakan. Yang terhormat, sebelum kami membaca laporan reses ini, pimpinan, izinkan kami fraksi Partai Demokrat mengungkapkan kalimat tahniah li Aidil Fitr minal aidin wal faizin wa taqabbal ibadatina fiha. Mohon maaf, anyoon maaf lahir asareng batin. Sesobung batasepon. Laporan hasil reses 3 tahun sidang 2015 fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb, yang terhormat jaringan anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Sumeneb, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan para asisten Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah DPRD Kabupaten Sumeneb, rekan-rekan wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sidang paripurna yang terhormat, di dalam melaksanakan kegiatan reses tersebut, anggota Dewan diwajibkan mengunjungi dan melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat dari daerah atau wilayah asal daerahnya. Maka seluruh anggota fraksi Partai Demokrat telah melaksanakan masa reses tahap 3 tahun 2015 dengan sebaik-baiknya. Antara lain 1. Raden Ahmad Joni Tunaidi, Dapil 1 Ahmad Kurdi HA, Dapil 2 DRS Ahmad Jasuli, Dapil 3 Indra Wahyudi SE, Dapil 4 Haji Masdawi, Dapil 5 DRS Haji Ahmad Zainur Rahman, Dapil 6 DRS Muhammad Hanafi MM dari Dapil 7. Sidang yang terhormat, di bidang infrastruktur, kondisi jalan banyak yang rusak dan membutuhkan pemeliharaan seperti di Kecamatan Telangu dan Kecamatan Sepudi, Kecamatan Arcesa. Akibat cuaca ekstrim beberapa waktu yang lalu banyak yang mengalami banjir. 3. Kekeringan menjadi masalah tahunan di Kabupaten Sumeneb. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemkab dengan program sarana air bersih seperti di Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, dan Jilbuden, Kecamatan Deso, Desa Kalembangan, Kecamatan Ruberu. Pada saat ini nelayan di Kabupaten Sumeneb mengalami
penurunan pendapatan yang sangat drastis. Oleh karena ini, masyarakat nelayan sangat mengharapkan penambahan pelabuhan perikanan, khususnya di daerah mata pencariannya yang utama dari hasil laut tersebut. Yang kedua, bidang penegakan hukum. Para penegak hukum bertindak tegas dalam menjalankan tugas demi tercapainya keamanan dan ketenangan serta kenyamanan kepada masyarakat. Dua, masalah sengketa tanah butuh ketegasan hukum. Masih banyak menjadi penyebab. Nomor satu, konflik horizontal masyarakat. Tiga, perlu segera disosialisakannya perda tentang kekerasan dalam rumah tangga KDRT agar supaya masyarakat dapat memahami sehingga dapat mengurangi kekerasan terhadap anak dan keluarga. Ketiga, bidang pemerintahan. Pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb khususnya di bidang perekonomian perlu lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin untuk betul-betul bisa membantu dalam hal mendistribusikan rezeki agar supaya dalam pembagian rezeki 3 bulan sekali bisa 1 bulan sekali. Yang keempat, bidang sosial dan budaya. Perlu adanya perubahan program dinas sosial yang lebih menyentuh kepada masyarakat. Dua, pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Sumeneb yang pada saat ini hidup segan mati tak mau. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah laporan hasil reses 3 anggota DPRD fraksi-fraksi Partai Demokrat Kabupaten Sumeneb tahun 2015. Terima kasih. Fraksi kami berharap agar hasil reses dan penyerapan aspirasi ini betul-betul ditindaklanjuti sehingga hasil reses dan penyerapan aspirasi ini dapat menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah khususnya di Kabupaten Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketua Haji Masdawi, Sekretaris Ahmad Kurdi HA, ditandatangani. Sebagai kesempatan yang terakhir, kami persilakan kepada juru bicara fraksi Gerindra Sejahtera yang terhormat Saudara Jufrianto, SPDI, untuk menyampaikan laporan fraksinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum memulai laporan hasil kegiatan reses, izinkan kami untuk menyampaikan salam kebesaran partai kami. Allahu Akbar. Kemudian untuk selanjutnya, karena Kabupaten Sumeneb saat ini sudah memasuki tahapan pilkada, maka izinkan kami untuk menyampaikan salam perdamaian kami, salam Sumekar dan salam super mantap. Kemudian yang ketiga, sebelum kami mulai, mungkin sekedar koreksi bagi Bapak Bupati, karena selama ini Bapak Bupati setiap menyampaikan laporan atau pertanggungjawaban, Bapak Bupati selalu menyebut
fraksi kami dengan fraksi Gerindra. Sedangkan fraksi kami yang benar adalah fraksi Gerindra Sejahtera. Jadi tolong PKS jangan dihilangkan di fraksi. Terima kasih. Laporan hasil kegiatan reses ketiga fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Kabupaten Sumeneb tahun sidang 2015. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb, yang terhormat Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati dan seluruh hadirin dan undangan yang hadir pada ruangan ini. Rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada saat ini kita telah menghadiri rapat paripurna pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami sekedar menyampaikan hasil reses kami, yaitu serap aspirasi terhadap masyarakat di seluruh dapil yang di situ ada perwakilan kami. Maka dari itu perlu kami sampaikan hasil dari serap aspirasi tersebut. Yang pertama, di bidang pendidikan yang menjadi keluhan masyarakat, yang pertama adalah tentang BOS. Selama ini BOS pencairannya selalu dikeluhkan oleh pihak lembaga pendidikan, karena selama ini BOS dicairkan selalu terlambat dari waktu yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan kepala sekolah dan pihak pelaksana lembaga pendidikan untuk menalangi beban operasional sekolahnya sampai menggadaikan sertifikat rumahnya dan kadang sampai menggadaikan mas kepegadaian. Untuk itu kepada Saudara Bupati untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua, masalah mutasi guru. Di bidang pendidikan, masalah mutasi guru yang terjadi selama ini, baru-baru kemarin terjadi mutasi guru dari Poloh ke darat. Yang ini menyebabkan banyak kekosongan tenaga pengajar di Poloh, disebabkan dengan mutasi guru dari kepulauan ke daratan itu lebih besar daripada pengiriman guru dari darat ke kepulauan. Untuk itu perlu juga diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah persoalan sertifikasi guru yang selama ini banyak yang lolos sertifikasi itu dari pegawai negeri. Jadi guru yang sudah pegawai negeri, sedangkan yang masih swasta yang mereka tidak mendapatkan bayaran apa-apa tidak lulus untuk sertifikasi. Untuk itu perlu penyerataan antara sertifikasi guru PNS dengan yang swasta. Kemudian yang kedua, di bidang infrastruktur, yang pertama tidak ada keseimbangan antara pembangunan kota dan pembangunan desa. Untuk itu perlu pemerataan pembangunan di antara kota dan desa. Yang selama ini kami serap dari masyarakat, sangat bersyukur sekali pemerintah Kabupaten Sumeneb telah memberikan anggaran kepada anggota dewan dengan dana PIPEK. Untuk itu ini sangat dirasakan bagi masyarakat terhadap pemerataan pembangunan di seluruh dapil. Untuk itu masyarakat menginginkan agar PIPEK ini ditambah anggarannya. Kemudian yang kedua, di bidang infrastruktur, sempitnya pembangunan jalan PUD yang diantaranya adalah di Kecamatan Lenteng menuju Desa Moncek. Ini selama kurun waktu Ramadan saja sudah terjadi kecelakaan, 6 kali kecelakaan. Ini disebabkan oleh sempitnya pembangunan jalan di daerah Gunung Peke yang bahu jalan itu sangat tinggi. Kemudian ketika salepan itu salah satu kendaraan harus turun ke bahu jalan. Untuk itu dari bahu jalan, untuk itu ini perlu diperhatikan bahwa pelebaran jalan menuju Lenteng menuju Moncek perlu juga diperhatikan. Kemudian di bidang listrik, ini banyak juga dikeluhkan oleh masyarakat kepulauan. Apalagi juga bukan cuma di masyarakat kepulauan, tapi di masyarakat daratan juga banyak yang tidak tersentuh. Apalagi yang terjadi di desa Bileborebe itu wilayah selatan, sampai saat ini tegangan listrik itu mencapai 80 watt. Sehingga masyarakat untuk menghidupkan pompa air saja
itu tidak mampu listriknya. Untuk itu perlu ada penambahan gardu trafo. Kemudian yang keempat, kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pulau, baik di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Untuk itu jangan disalahkan kalau kemudian hari akan muncul gerakan di kepulauan itu dengan istilah gerakan pulau kabupaten. Kemudian di bidang pertanian, yang pertama adalah minimnya bantuan pemerintah terhadap bibit pertanian seperti bibit jagung, bibit padi, dan bibit tembakau, sehingga pada tahun ini penghasilan daripada pertanian, hasil daripada pertanian tidak maksimal. Kemudian di bidang birokrasi, di bidang birokrasi yang pertama adalah penempatan jabatan di Kabupaten Sumeneb, di birokrasi Kabupaten Sumeneb yang selama ini penempatan jabatan tidak sesuai dengan profesi dan haknya masing-masing pejabat, sehingga hal ini menyebabkan tidak maksimalnya pengelolaan manajemen di suatu wilayah. Jadi kami harapkan fraksi Gerindra Sejahtera agar menempatkan sebuah jabatan sesuai dengan profesi dan keahliannya masing-masing pejabat. Kemudian di bidang sosial, yang pertama kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin, sehingga banyak sekali berkeliaran pengemis di jalanan, dan ini mengakibatkan resahnya di masyarakat Kabupaten Sumeneb. Yang hal ini mungkin perlu diperhatikan di daerah Dapil 3 yang menurut jumlah pengemis itu terbanyak adalah di Dapil 3. Mungkin juga termasuk tugas daripada anggota dewan di Dapil 3 untuk menyelesaikan persoalan pengemis ini. Kemudian yang kedua di bidang sosial berkaitan dengan bertambahnya jumlah wanita tunasusila di Kabupaten Sumeneb. Ini disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap jamur atau janda di bawah umur. Janda di bawah umur di Kabupaten Sumeneb akhir-akhir ini sudah bertambah jumlah jamur, karena setelah kita melihat jumlah masyarakat Kabupaten Sumeneb yang cerai di pengadilan agama itu sudah lebih 60% dari tahun kemarin. Ini menyebabkan ketika jamur tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik fisik maupun mentalnya, maka pelarian terakhir daripada janda di bawah umur ini tidak ada lain kecuali menjadi wanita tunasusila. Untuk itu pemerintah Kabupaten Sumeneb ke depan diharapkan oleh Partai Gerindra Sejahtera untuk lebih memperhatikan janda di bawah umur. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah penyampaian laporan hasil kegiatan reses ketiga fraksi Gerindra Sejahtera Kabupaten Sumeneb. Dengan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar. Sumeneb 3 Agustus, fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Kabupaten Sumeneb, Ketua Nur Salam, Sekretaris Muhammad Yusuf SI. Semuanya ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah keseluruhan penyampaian laporan hasil reses ketiga yang telah disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi DPRD Kabupaten Sumeneb. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa laporan hasil reses ketiga akan kami tindak lanjuti dan disampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati Sumeneb sebagai bahan masukan demi peningkatan pembangunan di bumi Sumekar tercinta ini. Rapat Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri rapat paripurna, perlu kami informasikan kepada seluruh hadirin
untuk bersabar dan tidak meninggalkan ruangan karena sebentar lagi akan dilakukan rapat paripurna istimewa dengan acara pengumuman usulan pemberhentian Bupati, Wakil Bupati Sumeneb akhir masa jabatan 2010-2015. Akhirnya rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumeneb masa sidang ketiga tahun sidang 2015 tepat pukul 11.54 waktu Indonesia bagian Barat dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.